aki-aki tersebut itu tuh tim suksesnya. Ngerti kan? Tim suksesnya. Ini di Karawang lah. Ngeri gua. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada bebe ya. Amin. Warga, kali ini Empo memiliki seorang narasumber termehong. Ini mah gue ya ngundang dia. Nomor rekening ntar jangan lupa. Biar gaya gitu gue. Sengaja dari kemarin itu Empo tuh mengundang narasumber tersebut ini nih ya, nih orang ini nih ya. Cuman sayang kemarin malam Jumat. Ya, malam Jumat. Gue sibuk, dia sibuk romannya mah, ya kan? Nah, halo apa kabar Mang Ame? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Ini nih Mang Ame, di sini kan Empo tuh penasaran ya. Kan kebetulan Mang Ame ini kan salah satu warga Karawang Tulen ya. Yang memang sekarang posisi Mang Ame juga ada di daerah Karawang. Kan tahu sendiri Karawang itu sekarang lagi apa? Lagi rame, lagi viral banget katanya penggusuran Bangli yang paling terdrama kata netizen mah begitu. Ya. Nah, di sini tuh Empo pengen nanya, banyak Mang Ame yang mau Empo tanyain, ada 1100 pertanyaan. Jangan kebanyakan, nanti pusing jawabnya. Oke, sekarang gini nih Mang Ame ya, Empo tuh pengen nanya, kan terkait kemarin kan Empo memang belum membahas terkait permasalahan yang pembongkaran bangunan liar yang memang ada beberapa poin yang sedang ramai kan, dari mulai Lurah Jujun yang difitnah menyewakan tanah garapan juga, terus mulai terkait masalah yang aki-aki seserenteng juga yang nyampe nyusul-nyusul ke rumah sakit. Bahkan yang terbaru nih, yang ngaku-ngaku wartawan yang katanya mau menghabisi Pak Deddy Mulyadi. Nah, paling Empo bertanyanya sekitar 3 itu, ya, 3 poin tersebut, Mang Ame, buat Mang Ame, ya. Ini kan Pak, ini kan kontrak sama Pak Lurah tempatnya, bayar tiap tahun. Sama Pak Lurah kan duitnya belum nyampe itu. Belum nyampe 1 tahun ini masih bayar. Duitnya dibalikin yang kontraknya sama Lurah itu, sama Lurah Jujun disuruh bikin rumah di sini, di situ. Habis itu disuruh bongkar sama dia. Oke, siap. Menurut Mang Ame itu terkait masalah Lurah Jujun yang difitnah apa namanya menyewakan tanah garapan itu tuh, itu sebenarnya benar apa fitnah, apa memang seperti apa? Coba Mang Ame bisa jelaskan. Oke ya, menurut informasi ini yang langsung diklarifikasi oleh Kades Jujun ya, atau Ku Koboy lah ya, Ku Koboy. Jadi gini Po, jadi soal tanah yang disewakan itu ya, memang Kades Jujun itu menyewakan tanah ya untuk tempat tinggal, untuk kamar mandi itu di tanah pribadi Kades Jujun ya. Dicatat. Dan lokasinya itu berbeda dengan tempat usaha milik oknum pengusaha tersebut. Jadi 2 lokasi yang berbeda. Jadi ya singkatnya gini, apa ceritanya? Ada salah satu oknum pengusaha ya yang mendirikan bangunan di atas tanah negara ya, diduga di atas tanah negara, yakni tanah Jasa Marga. Nah, kebetulan nih si oknum pengusaha ini kan tidak mempunyai tempat tinggal dan tempat beol gitu ya, Bo. Ya maksudnya akhirnya karena ada kedekatan dengan oknum lesem gitu ya, ya oknum inilah gitu maksudnya, dan si oknum ini ya kenal dengan Kades Jujun, dengan kalau cerita Kades Jujun mah cenah ngarengek ya tetenya datang nongke ngarengek minta ya nonton minta si oknum pengusaha ieu teh boleh teu nyewa gitu di tanah pribadi Kades Jujun. Udahlah ya, terjadilah sewa menyewa dan itu di tanah pribadi Kades Jujun. Jadi berbeda lokasinya dengan tempat
usaha dia gitu kan, usaha si oknum pengusaha ini harus digarisbawahinya. Nah, setelah rame isu penggusuran bahwa tempat usahanya juga digusur, nih si oknum pengusaha ini juga yang seperti kita tahu ya, rame dibicarakan bahwa ya dugaanna gitu nanti memfitnah Kadis Jujun bahwa yang nonton nyewakeun tanah negara teh Kadis Jujun. Kadis Jujun ya terima dan menjelaskan secara detail bahwa yang disewakan itu bukan tanah jasa marga, akan tetapi tanah pribadi dan itu peruntukannya untuk rumah ya, untuk tempat tinggal dan tempat BO gitu dan kamar mandi seperti itu. Jadi tidak benar apa yang dituduhkan oleh oknum pengusaha tersebut. Itu yang Ame tangkap dari klarifikasi Kadis Jujun. Gitu. Oke, kebangetan lu ya, udah dikasih tempat tinggal lu, buat beol juga lu, buat ngebuang, buat menguras isi usus lu itu, isi perut. Gara-gara bangunan liarnya dibongkar, malah ngefitnah Pak Lurah Jujun, Lurah Koboy kita. Kagak terima gue juga ya, walaupun gue bukan warga kelurahan Wadas ataupun Karawang, tapi tetap gue kagak terima. Soalnya kan di sini kita ini melihat terkait kinerjanya Lurah Jujun itu kan luar biasa, keren kan, sama lurah-lurah yang lainnya tuh. Justru harusnya kita apresiasi. Makanya sekarang ini gini ya Mang Ame ya, kita harus lebih hati-hati ya. Banyak sekarang oknum-oknum yang memutarbalikkan fakta ya kan, istilah kata mah playing victim kalau kata bahasa sekarang mah. Jadi kita harus mulai pintar mencerna nih warga, jangan mudah tergiring atau terbawa pemberitaan-pemberitaan dari misalkan kayak kemarin, contohnya Lurah Jujun yang difitnah terkait masalah penyewaan tanah garapan atau tanah jasa marga. Nah itu ya, takutnya kan di sini juga masih banyak yang belum tahu kan ya Mang Ame ya, takutnya. Jadi tuh udah dijelasin sama Mang Ame, karena kebetulan kan Mang Ame juga ini tuh sering berkomunikasi juga bersama Lurah Jujun dan ya para orang-orang dalam Pak Dedi lah begitu kan. Jadi insya Allah lah terkait penjelasan dari Mang Ame ini kita bisa bisa kita inilah validkan gitu, percaya gitu ya. Tetap aja lu percaya sama Allah ya. Cuman maksudnya ini mah terkait pemberitaan Karawang ya. Kagak mungkin kan empok nanya terkait Karawang, nanyanya sama siapa? Sama orang Bandung, sama orang Bekasi apa sama orang nggak mungkin. Makanya empok sekarang mengundang Mang Ame sebagai narasumber. Jangan langsung marah. Tenang aja. Tenang kok, bukan apa-apa, saya ngomong. Kalau tukang Saya ngomong apa? dengerin, kalau tukang nolong orang, saya tukang nolong orang. Ya udah, kenapa emang? Bapak malah ngotot. Ya bukan ngomong. Bapak ngotot nggak apa-apa. Nah. Saya nggak boleh ngotot. Bukan begitu. Makanya kalau bapak nggak ngotot, oke saya nggak. Anda siapa? Saya kenapa? Anda siapa? Orang Karawang, kenapa? Saya tahu. Ya kenapa emang? Lain orang asli gaya lain. Gunaan emang kemudian. Saya orang Karawang, tanyakan kapan nyawa saya. Nyalahun, nggak salah Pak. Saya mau bela budak orang lemah. Oh, saya tukang bela orang lemah. Nah sekarang saya tanya, bapak pernah nyentuh maksiat? Hah? Maksiat? Saya jadi kamu. Ya, bukan. Kenapa maksiat didiamin orang usaha? Nah untuk yang kedua, pertanyaan kedua nih Mang Ame ya, yang terkait masalah aki-aki itu seserenteng. Jujur ya, Empo dari awal itu Empo belum mendalami terkait masalah yang aki-aki seserenteng itu. Kan katanya gosip, punya gosip atau fakta tersebut itu kan, gosip adalah fakta yang tertunda ya. Katanya itu tuh kan ini mantan ketua itulah ormas gitu, LSM kan. Bahkan Empo juga melihat terkait pemberitaan yang ada lagi, katanya bahwa si aki-aki tersebut itu tuh tim suksesnya. Ngerti kan? Tim suksesnya. Ini di Karawang lah begitu Ini itu kan. pertanyaan Sebut namanya agak menjebak juga ini. ngeri gua. Jadi melemparkan pertanyaan yang harus aku jawab. Jadi gini ya Po ya sebenarnya ini juga agak sedikit deg-degan ini ya. Aku jawab. Apa-apa. Kemarin Mang Ame warga yang mengajak Empok kan. Kemarin Mang Ame mengajak Empok. Kita di pinggir jurang bareng-bareng Po. Nah sekarang sekali-kali Empok yang mengajak dia di pinggir jurang ya. Oke, ya Ame jelaskan ya. Ya, kita sebut aja ya inisialnya IP ya, IP. Nah, kebetulan ya sewaktu Ame kerja di media televisi lokal di Karawang, ya Ame
kerap kalilah oleh yang bersangkutan ini gitu melalui organisasinya gitu ya, untuk meliput kegiatan ya kayak santunan kayak ini, dan itu juga dijelaskan oleh dia ya sebagai kebaikan yang dipamerkan kepada KDM ya, seperti itu kan narasi awalnya gitu yang dibangun, bahwa dia itu membantu masyarakat gitu, menolong masyarakat kan gitu, sering menolong. Dan padahal ya kalau misalkan ngomong soal kebaikan KKDM mah gitu, aduh kebaikan mah ya aduh masih jauh kurenan. Kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Nah, ya kalau itu ya valid berarti kan beliau aki-aki nu kamari nyarenteng itu adalah inilah salah satu pimpinan di organisasi lah. Nah, kalau untuk apakah beliau itu benar tim ses atau apalah, bolehlah dicari sendirilah ya, itu mah jangan ame yang menjelaskan. Nah, terkait kunaon sih seserenteng ya, kunaon sih seserenteng gitu. Nah, ini berkaitan dengan obrolan yang pertama tadi, yang ketika Kades Jujun ya diduga difitnah oleh oknum pengusaha. Nah, yang kata Kades Jujun yang merengek minta gitu ya untuk menyewakan tanah pribadinya kepada oknum pengusaha ini kan seserenteng iya gitu kok. Jadi korelasinya itu ya mengatasnamakan membantu masyarakat, ternyata diduga ada udang di balik bakwan kan gitu ya, intinya. Jadi apalagi tadi teh pertanyaannya teh, jadi sampai lupa. Untuk saat ini berarti terkait si aki-aki ini udah clear. Soalnya kan Mpok juga melihat si anak aki-aki ini kan minta maaf juga kan ternyata kepada KDM pas yang di luar rumah sakit itu. Nah itu ngapain sih sampai nyusur-nyusur ke rumah sakit itu, kenapa? Gara-gara karena dikatain preman atau yang apa? nyosor-nyosor ke rumah sakit itu, jadi pas pembongkaran katanya ini Mbak ya, karena kan Ami juga nggak di lokasi, akan tetapi menurut informasi yang didapat katanya ketika membongkar bangunannya gitu, apakah dia jatuh atau seperti apa sehingga kasetrum tersengat listrik. Nya informasi nu didapat, koreksi lamun misalkan ame salah. Karena kan posisinya ame nggak di lokasi sehingga masuk rumah sakit. Nah, penuturan anu kamari aki-akinya renteng katanya cenah panik, dia itu panik. Bebeja kepaing itu aya nu anu nempatan imah ieu gitu, nu nempatan bangunan ieu cenah ka rumah sakit. Ya, karena merenang hari di rumah sakit mah moal mungkin kan di rumah sakit udang deui seserenteng ka bapak aing kan moal. Jadi yang merasa terwakili merenang nu aki-aki ieu gitu seserenteng ka bapak aing tujuanna untuk kita ngabantu anu di rumah sakit gitu. Dan pada akhirnya kan bapak aing juga KDM juga kan ngelongok. Bahkan bukan hanya ngelongok ke rumah sakit ya. Ya pengobatannya sampai ya kalau misalkan pengobatannya informasinya gitu sih ya, pasti bapak aing mah pasti untuk pengobatan untuk ini mah dijamin. Bahkan ya uang kompensasi juga diberikan. Uang kompensasi juga sebesar 10 juta diberikan kepada korban yang tersengat listrik gitu. Jadi gitu kok informasinya. Kirain gua tuh tersengat lebah. Nah ini ada pertanyaan nih ya dari warga Empok. Aki-aki jagoan neon beneran ditewa Kang Ame katanya. Oke ya, kita sebagai masyarakat yang tentunya harus lebih bijak menyikapi sosial media, bahwa informasi tersebut tidak benar ya. Itu foto-foto adalah editan AI, dan narasi-narasinya juga itu narasi ya hoax lah ya, berita hoax. Karena posisinya sampai tadi pagi Ame masih melihat gitu ada salah satu ya bisa disebut kreator lah di Karawang ya, masih bukan mencengkam masih ngobrol dengan yang bersangkutan. Jadi itu hoax ini. Ya. Nah, jadi
Di sini kan Empo selalu bilang kepada kalian semua ya, harus pandai-pandai dalam menelan setiap pemberitaan di media-media sosial ya, jangan mudah terbawa arus begitu aja gitu. Nah kali ini nih pertanyaan terakhir nih ya Bang Amin nih, terkait yang Deddy Mulyadi mau gua habisin. Itu kan? Mana KDM? Ya saya habisin dia. Naik Nalagan KDM. Iwan Pitung kemarin. Iwan Pitung ini. Iwan Pitung itu orang tua. Yang dulu kamu sana kau. Madura tai. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan. Malam yang baik ini saya menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya, seikhlasnya kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Saya Lesmana Saragi pada malam ini sangat tulus menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Aing. Semoga dibukakan pintu maaf karena saya merasa Bapak adalah orang baik. Pada saat kejadian kemarin adalah momentum yang tidak disengaja karena saya dari luar ditelepon akan ada pembongkaran di lahan milik ada usaha saya. Sebenarnya lahan itu adalah lahan yang dikuasakan pemilik kepada saya yang berdomisili di Amerika untuk dijual dan dijaga. Karena sebelumnya banyak membuang sampah ke dalam. Dengan kuasa dan kepercayaannya, saya juga berpikir positif membuka usaha kecil di tempat tersebut. Di mana kaget saya pada saat ada penertiban saat itu, saya sampai ke lokasi, sudah ada hal untuk upaya pembongkaran perintah dari Bapak Gubernur. Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur menyampaikan komunikasi yang baik, memberikan hal-hal yang baik kepada saya, di mana semuanya bisa mendukung program-program pemerintah. Tapi sekali lagi saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Aing karena emosi yang tidak terkontrol. Ternyata kan ya, kalau kita lihat nih dari proses yang awal pembongkaran bangunan liar di daerah Karawang ini kan makin kesini itu makin dramanya itu tuh makin wah gitu mencekam lah ya kalau boleh dibilang kan ya. Ternyata kan yang membuat drama-drama mencekam, ricuh, rusuh kayak begitu tuh ternyata kan kebanyakan itu maaf-maaf nih warga-warga pendatang yang merantau dari daerah mana yang pada ngumpul di situ gitu kan. Itu tuh dia itu teriak-teriak ingin menghabisi KDM kan katanya karena terbawa emosi kan. Nah terbawa emosinya itu apa ya, selain dibongkar bangunannya gitu kan, pasti kan ada sisi lain lah begitu loh. Jadi ya lagi-lagi ya Amin mendapatkan informasi dari klarifikasian si yang bersangkutan ya, ketika dia menuturkan dia itu kaget katanya di telepon ada penggusuran bangunan yang di atas tanah Jasa Marga gitu ya. Nah dia itu di sana sebagai orang anu katitipan lah, naon katitipan tanya orang yang dikuasakan gitulah ya, orang anu dititipkan ku salah satu pengusaha ya yang saat ini sedang berada di Amerika. Menurut penuturan dia ya, nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tanyain ke dia karena dia ngomongnya seperti itu. Jadi tiba-tiba dia datang ke lokasi karena kaget katanya bangunannya mau diruntuhkan. Dia nggak terima gitu. Nah di sana juga ya yang disesalkan itu kan dia ngaku-ngaku ya berprofesi sebagai wartawan, akademisi, dekat dengan ini, dekat dengan itu, bahkan ya diduga dia juga menyebut katanya anak kolong itu adalah anak mantan tentara lah gitu ya. Kalau ini terus
Nih, yang jadi rame sekarang bahkan tadi juga sampai dipertemukan dengan salah satu suku di yang paguyuban Madura lah ininya ya. Ame sebutkan karena ini kan udah selesai gitu. Dia itu sampai dia itu di lokasi kemarin itu ya menyebutkan kata-kata tidak pantas, rasis gitu po. Iya. Dan pada akhirnya tadi siang kalau nggak salah mah ya perkumpulan atau paguyuban dari Madura itu datang ke lokasi ya mencari-cari orang tersebut. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan pembongkaran akan tetapi karena mungkin beliau terbawa emosi akhirnya saya sebut-sebut gitu. Cuman ya balik dari kita ya semua menyayangkan orang yang mengaku sebagai wartawan, orang yang mengaku sebagai akademisi, akan tetapi tidak mencerminkan perilaku seorang yang berprofesi wartawan dan akademisi. Bahkan ya mengancam-ngancam pemimpin atau orang nomor 1 di Jawa Barat itu yang disesalkan. Akan tetapi tadi si oknum ini sudah meminta maaf. Oke, misalkan si oknum ini tidak akan melakukannya lagi. Tapi ini efek besarnya gitu, efek dominonya. Kalau misalkan diikuti oleh yang lain gimana? Oh, kamari oge beres dengan hanya meminta maaf. Itu di efek jerak, itu di penjara gitu. Misal ini Maya misal gitu. Kan ini juga bahaya juga gitu. Jadinya ya tiap hari kita disuguhkan dengan kegaduhan seperti itu. Orang mencaci, orang menghina, bahkan orang mengancam dengan bebasnya berkeliaran gitu, Po. Iya, betul. Ada lagi? Po juga sebenarnya sih terkait masalah itu benar, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ame ya. Jadi nanti takutnya oknum-oknum yang lain malah pada ngikutin kebiasaan. Jadi menormalisasikan hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau Empo sih pengennya tuh ya sedikit dikasih efek jerak lah ya. Maksudnya jadi jangan menjadi sebuah contoh yang tidak baik untuk yang lain begitu. Oke Bang Ame, mungkin kalau dari Empo sih ya terkait untuk masalah wawancara atau podcast hari ini ya. Cukup. Dan satu lagi menambahkan kenapa ya dikhawatirkan nanti akan ada oknum-oknum seperti itu bermunculan. Sekarang sudah mulai kelihatan Po ya, bahkan di tapping di di komen-komen Ame gitu kan, di PT sudah banyak gitu, bahkan kata-kata tidak pantasnya KDM memang pantas cina di podaran, cina emang kata-kata seperti itu sudah mulai bermunculan Po. Makanya di sini ya harus ada tindakan tegas baik dari aparat penegak hukum maupun ya yang ini kayak Jawa Barat kan mempunyai tim hukum Jabar Istimewa. Ayolah tim hukum Jabar Istimewa ya. Kami berharap orang-orang seperti ini atau oknum-oknum seperti ini tolonglah gitu ya ditindak gitu, maksudnya dikasih pemahaman gitu, dikasih paham agar tidak terjadi kegaduhan di sosial media, bahkan sekarang mulai berani di muka umum gitu. Ya betul. Jadi terkait permasalahan itu tuh bukan berarti kalau misalkan Pak Deddy Mulyadi ataupun tim kuasa hukum Jabar Istimewa ini tuh dikit-dikit baper atau apa, bukan ya. Cuman di sini tuh hanya sekedar istilahnya memberikan pelajaran lah. Mana yang harus dikeluarkan terkait kritik, mana yang bukan. Kalau itu kan kalau menurut Empo ya terkait masalah ya dari Mulyadi kata Mang Ame kan banyak komentarnya pantas di podaran atau apa. Itu kan maksudnya bukan ke permasalahan kritik lagi ya Mang Ame ya, bukan. Tapi itu kan maksudnya pengancaman, bahkan itu tuh ada pidananya juga. Sebenarnya sih mohon nih mudah-mudahan baik itu pada Deddy Mulyadi ataupun kuasa hukum tim Jabar Istimewa bisa mendengarkan lah ya dari kita-kita nih, sesekali orang-orang yang seperti itu diberikan sentilan yang agak peres lah begitu ya, biar jangan terbiasa gitu dengan hal-hal seperti itu, menormalisasikan hal seperti itu ya. Mungkin dari Empo mah cukup sekian dulu Mang Ame ya. Terima kasih banyak loh sudah mau mampir ke channel YouTube.
Walaupun Oke, di Po. sini terkadang ya, Mang Ame dan Empo tuh terkadang kalau mau pergi ke jurang ngerembet-rembet ngajak-ngajak, ayo ke jurang bareng sama gua temenin. Ntar ujung-ujungnya ayo anterin gua temenin juga ke jurang begitu. Dan alhamdulillah walaupun kita selalu ada di pinggir-pinggir jurang, Allah masih menyayangi kita ya Mang Ame ya. Terutama para warga-warga Empo dan warganya Mang Ame selalu mensupport, selalu mendukung kita nih. Terima kasih banyak ya buat kita semua. Dan tentunya buat warga Jawa Barat, tetap ya ingat pesan dari Empo tuh, tetap kita harus saling bergandengan tangan demi Jawa Barat istimewa ya Mang Ame ya. Demi Jawa Barat istimewa, demi Jawa Barat damai, Jawa Barat terbebas dari berbagai macam bencana, menjadi Jawa Barat yang memang luar biasa lah ya. Dan satu lagi, lebih ke pilah-pilah lah dalam mengkonsumsi pemberitaan di media sosial ya. Soalnya sekarang kan terkait pemberitaan yang asli, pemberitaan AI itu aduh susah sekali untuk kita bedakan ya. Pokoknya begitu aja ya dari Empuma ya warga ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast ala kadarnya pada malam hari ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu support dan dukung Empo beserta Kang Ame ya, baik channel YouTube I Am Mochika ataupun channel YouTube-nya Mang Ame ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.